Terima kasih atas waktunya. Yang terhormat Bapak Ketut selaku dosen ekonomi teknik. Perkenalkan saya Sade Arya Astianugroho. Saya akan mempresentasikan tugas ekonomi teknik dengan materi bab 3 yaitu bunga dan ekivalensi. Saya Sade Arya Astianugroho dengan NIM 22113. Yang pertama, pendahuluan dan komponen keputusan ekonomi. Ada 3 keputusan ekonomi jangka pendek. Yang pertama itu fokus pada jumlah pengeluaran dan fokus pada pajak. 2, keputusan ekonomi jangka panjang. Selain faktor di atas perlu mempertimbangkan bunga, juga perlu mempertimbangkan inflasi. Kemudian representasi arus kas yaitu biaya sama dengan angka negatif dan manfaat sama dengan angka positif. Kemudian nilai waktu uang dan definisi bunga. Nilai waktu uang, uang memiliki nilai, uang dapat disewakan atau dikontrakkan, pembayaran sewa uang ini disebut bunga. Kemudian konsep dasar bunga, jika Anda menaruh $100 di bank dengan bunga 9% untuk satu periode waktu, Anda akan menerima kembali pokok $100 ditambah bunga $9. Dengan penjelasan $100 dikali 0,09. Dengan penjelasan di bawah ini, original amount to be returned sama dengan interest to be returned dengan hasil $9. Kemudian bunga sederhana, yaitu bunga dihitung hanya pada jumlah asli atau pokok. Rumus total bunga yaitu sama dengan P per waktu dibagi waktu N. Dengan penjelasan P sama dengan jumlah uang saat ini, I tingkat bunga, N jumlah periode per tahun. Contoh, L sama dengan $100 per waktu 0,9 dikali tahun sama dengan $18. Dan nilai masa depan yaitu F sama dengan P ditambah P IN sama dengan F sama dengan P 1 plus IN. Dengan contoh F sama dengan $100 yaitu 1 ditambah 0,9 per tahun dengan hasil $118. Dengan penjelasan tulisan berwarna biru di bawah ini. L sama dengan $100 dikali 0,9 periode dikali 2 tahun sama dengan $18. Kemudian bunga majemuk. Definisinya yaitu bunga dihitung pada pokok yang belum dibayar ditambah bunga yang belum dibayar. Rumus total bunga yang diperoleh yaitu sama dengan P dalam kurung 1 ditambah I pangkat N dikurangi P. Contoh, dengan $100 per waktu, sebenarnya yaitu 1 ditambah 0,9 pangkat 2 dikurangi 100 dengan hasil 18,81 benar. Dan nilai masa depan yaitu F sama dengan P 1 ditambah I pangkat N. Contohnya F sama dengan $100 dalam kurung 1 tambah 0,9 pangkat 2 dengan hasil $118,81. Dengan catatan, untuk periode waktu yang lama, bunga majemuk akan menghasilkan perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan bunga sederhana. Penjelasan tulisan berwarna biru di paling bawah. Kemudian prinsip ekuivalensi dalam pengambilan keputusan. Definisinya yaitu terjadi ketika suatu organisasi bersikap tidak peduli apakah mereka memiliki sejumlah uang saat ini atau jaminan sejumlah uang atau serangkaian jumlah uang di masa depan. Dalam kondisi ini, jumlah uang saat ini disebut ekuivalen dengan jumlah atau rangkaian jumlah di masa depan. Dengan contoh pelunasan utang yaitu 4 rencana pelunasan utang yang berbeda di plan A, plan B, plan C, plan D. Di slide berikutnya akan saya tampilkan plan tersebut. Semuanya ekuivalen. Mereka ekuivalen karena semuanya membayar kembali $5.000 dengan tingkat bunga yang sama yaitu 8%. Properti umum ekuivalensi yaitu tingkat bunga sama dengan total bunga yang dibayar dibagi area di bawah kurva utang. Nah, ini adalah contoh 4 plan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Plan A dengan total pembayaran sebanyak 6.200, plan B dengan total pembayaran sebanyak 7.000, dan plan C dengan total pembayaran 6.261, dan yang terakhir plan D dengan total pembayaran 7.347. Lanjut di teknik analisis ekuivalensi, tujuannya yaitu mengubah arus kas sehingga perbandingan antara alternatif dapat dilakukan.
dengan menggunakan langkah-langkah perbandingan. Yang pertama, tentukan nilai ekuivalen tunggal pada satu titik waktu untuk plan 1, tentukan nilai ekuivalen tunggal pada titik waktu yang sama untuk plan 2. Dan yang ketiga itu kedua perhitungan harus menggunakan tingkat bunga yang sama. Contohnya, dari melihat beberapa grafik dan tabel di bawah ini, kami menggunakan contoh plan 1 dengan plan 2. Meskipun total pembayaran 6.200 di plan 1 dan plan 2 total pembayaran $7.000, arus kas perlu diubah ke nilai ekuivalen, misalnya present worth atau future worth, untuk perbandingan yang tepat. Kita bisa lihat di contoh plan 1, yaitu dengan total pembayaran 6.200 dengan menghasilkan grafik seperti ini, dan di plan 2 dengan total pembayaran 7.000 dengan grafik yang dihasilkan rata. Kemudian notasi fungsional pembayaran tunggal. Notasi dasar ada penjelasan, yaitu P sama dengan jumlah uang saat ini, F jumlah uang di masa depan, I tingkat bunga per periode, dan N jumlah periode bunga. Kemudian mencari nilai masa depan, yaitu dengan rumus F sama dengan P dalam kurung 1 tambah I pangkat N, disebut single payment compound amount factor. Kemudian notasi fungsional sama dengan rumus F sama dengan P dalam kurung F dibagi P IN, dan kemudian mencari nilai saat ini dan rumus P sama dengan F 1 dibagi dalam kurung 1 plus I pangkat N tutup kurung sama dengan F dalam kurung 1 plus I pangkat minus N, disebut single payment present worth factor. Dan notasi fungsional yaitu P sama dengan F dalam kurung P dibagi F IN tutup kurung. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan menghitung tingkat bunga periodik. Jika tingkat bunga tidak disebutkan, asumsikan itu adalah tingkat tahunan, istilah komponen monthly atau dibungakan bulanan. Mengindikasikan 12 periode per tahun, perhitungan tingkat bunga per periode, contohnya yaitu 18% dibungakan bulanan. Itu 80% per tahun, dikali 12 bulan per tahun, sama saja 12 bulan atau dikalikan per tahun, dengan hasil 1,5% per bulan. Untuk penjelasannya menggunakan gambar di bawah ini dengan berwarna biru, efektif versus nominal interest comparator, yaitu ada nominal interest rate, ratingnya 9%, periodenya per tahun, efektif interest dengan rating 9,42% per tahun, dan number of years-nya ada 1. Dan ada perbandingan di single amount factor, yang di kiri ada compound amount factor, dan di sebelah kanan ada present worth factor dengan hasil yang berbeda. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Jika ada kurangnya, saya maaf.